Ujian promosi Doktor Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang, Kamis 17 November 2022, Program Studi Pendidikan Olahraga S3 atas nama Saudara Made Bang Redi Utama SPD MPIS dimulai. Sekretaris Penguji melaporkan kepada Ketua Penguji bahwa ujian promosi Doktor Pendidikan atas nama Saudara Made Bang Redi Utama siap dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Rektor yang amat cendekia, para penguji yang sangat terpelajar, para tamu undangan yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Kamis 17 November 2022, Program Studi Pendidikan Olahraga S3 Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang mengajukan Saudara Made Bang Redi Utama SPDM PIS sebagai promovendus untuk dapat diujikan disertasinya yang berjudul Pengaruh Metode Sirkuit Training, Elastik Band, dan Kekuatan Otot Tungkai terhadap kelincahan atlet body. Saya laporkan kepada Bapak Rektor dan para penguji bahwa promovendus telah menyelesaikan semua perkuliahan serta telah menjalani beberapa tahapan pengujian disertasi sebelumnya di Pasca Sarjana UNES dan kesemuanya dinyatakan lulus serta telah memenuhi syarat untuk ujian disertasi tahap kedua ini. Oleh karena itu, saya mohon Bapak Rektor selaku Ketua Penguji untuk membuka dan sekaligus memimpin ujian disertasi secara resmi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara promovendus, Bapak Rektor saat ini sedang ada kegiatan. Beliau menugasi saya untuk mewakili beliau untuk membuka sekaligus memimpin ujian ini. Apakah saudara bersedia? Bersedia, Prof. Baik, sebelum ujian saya buka, saya ingin bertanya dulu apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani rohani? Siap, sehat, Prof. Baik, apakah benar karya ilmiah yang nanti saudara pertahankan adalah karya asli saudara sendiri? Siap, karya saya sendiri, Prof. Baik, silakan saudara baca surat pernyataan keaslian, lalu tanda tangani di atas meterai. Pernyataan keaslian. Dengan ini saya, nama Made Bang Redi Utama, NIM 0601619005, Program Studi Pendidikan Olahraga S3, menyatakan bahwa yang tertulis dalam disertasi yang berjudul Pengaruh Metode Sirkuit Training, Elastic Band, dan Kekuatan Otot Tungkai terhadap Kelincahan Atlet Kabadi ini benar-benar karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam disertasi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini, saya secara pribadi siap menanggung risiko atau sanksi hukum yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini. Semarang, 17 November 2022. Yang membuat pernyataan, Made Bang Redi Utama. Ya, cukup. Sah. Baik,
Saudara siap untuk ujian ya? Siap, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian promosi doktor pendidikan Saudara Made Bang Redi Utama SPD MPIS secara resmi saya nyatakan dibuka. Berikut saya bacakan tim penguji saudara. Ketua Profesor Dr. S. Martono MSI. Sekretaris Profesor Dr. Agus Nuriatin M.Hum. Anggota penguji 1 Profesor Dr. I. Putu Adiatmika MKes. Terima kasih, Prof. Putu. Penguji 2 Profesor Dr. Nasuka MKes. Terima kasih, Prof. Nasuka. Penguji 3 Profesor Dr. Sugianto KSMS. Terima kasih, Prof. Sugianto. Penguji 4 Dr. Siti Baitul Mukaromah MSI. Saya ulangi. Dr. Siti Baitul Mukaromah SSI MSI Med. Terima kasih, Bu Siti. Penguji 5 Dr. Taufik Hidayah MKes. Belum bergabung, mungkin dalam proses. Penguji ke-6 Profesor Dr. Sugiarto MS. Terima kasih, Prof. Sugiarto. Baik, selanjutnya dipersilakan Saudara Promovendus untuk berdoa terlebih dahulu. Siap sudah, Prof. Baik, silakan saudara paparkan karya saudara. Waktu maksimal 15 menit. Baik. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. S. Martono MSI sebagai Ketua Penguji. Yang terhormat Profesor Dr. Agus Nuriatin M.Hum selaku Sekretaris Penguji. Yang terhormat Profesor Dr. Adiatmika MKes selaku anggota penguji. Yang keempat, terhormat Profesor Dr. Nasuka MKes selaku anggota penguji 2. Yang terhormat yang kelima, Profesor Dr. Sugianto KSMS selaku penguji 3. Yang keenam, yang terhormat Dr. Siti Baitul Mukaromah SSI MSI Med selaku anggota penguji 4. Yang ketujuh, yang terhormat Dr. Taufik Hidayah MKes selaku anggota penguji 5. Yang kedelapan, yang terhormat Profesor Dr. Sugiarto MS selaku anggota penguji 6. Dan seluruh tamu undangan yang hadir pada sidang kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil disertasi yang berjudul Pengaruh Metode Sirkuit Training Elastic Band dan Kekuatan Otot Tungkai terhadap Kelincahan Atlet Kabadi. Olahraga kabadi merupakan olahraga yang berasal dari India, mulai berkembang di Indonesia pada tahun 2008 ketika Asian Beach Games pertama diadakan di Provinsi Bali pada tahun 2008. Olahraga kabadi sendiri merupakan olahraga yang dilakukan komponen dominannya adalah kelincahan, di mana kelincahan merupakan komponen biomotorik dominan yang diperlukan oleh olahraga kabadi. Berdasarkan latar belakang masalah, tingkat kemampuan kelincahan di Provinsi Bali khususnya untuk atlet kabadi masih rendah. Berdasarkan data pengukuran yang dilakukan oleh Foxy Bali menunjukkan bahwa kemampuan kelincahan yaitu 73,58% itu berstatus kurang sekali. Sebabnya adalah program latihan yang diberikan tidak secara khusus untuk meningkatkan kelincahan atlet kabadi. Berdasarkan itu, ada hal lain yaitu adalah belum adanya metode latihan kelincahan khusus untuk olahraga kabadi. Berikutnya adalah gerakan dari olahraga kabadi. Bisa dilihat.
Wah, olahraga kabadi ini adalah ukuran lapangan, dibatasi oleh ukuran lapangan, di mana gerakan kabadi sendiri dilakukan secara dinamis, di mana dibatasi oleh ukuran lapangan. Ini merupakan contoh gerakan olahraga kabadi dalam mencentuh atau untuk mendapatkan poin. Nah, yang kedua ini merupakan video dari gerakan ketika rider tertangkap atau mendapatkan poin oleh defender. Jadi dalam olahraga kabadi ini dibagi menjadi dua, yaitu rider dan defender. Rider adalah berfungsi untuk menyentuh defender, kemudian defender berfungsi untuk menangkap rider yang melakukan serangan ke daerah lawan. Berdasarkan itu, tujuan yang pertama adalah menganalisis perbedaan antara metode sirkuit training intensitas rendah dan tinggi terhadap peningkatan kelincahan. Yang kedua adalah menganalisis perbedaan pengaruh antara elastic band beban tahanan 1,77 kg force dan elastic band dengan beban tahanan 2,77 kg force terhadap peningkatan kelincahan. Yang ketiga adalah menganalisis perbedaan pengaruh antara kekuatan otot tungkai tinggi dan kekuatan otot rendah terhadap peningkatan kelincahan. Yang keempat, menganalisis interaksi antara metode sirkuit training dan elastic band terhadap peningkatan kelincahan. Yang kelima, menganalisis interaksi antara metode sirkuit training dan kekuatan otot tungkai terhadap peningkatan kelincahan. Yang keenam, menganalisis interaksi antara menggunakan elastic band dan kekuatan otot tungkai terhadap peningkatan kelincahan. Yang ketujuh, menganalisis interaksi antara metode sirkuit training, elastic band, dan kekuatan otot tungkai terhadap peningkatan kelincahan. Tujuan teoritis adalah yang pertama sebagai bahan masukan tambahan ilmiah, khususnya pengaruh metode sirkuit training, elastic band, dan kekuatan otot tungkai terhadap peningkatan kelincahan dalam mengubah arah atlet kabadi di Provinsi Bali. Kemudian tujuan praktisnya adalah bagi pelatih dijadikan pedoman untuk merancang suatu bentuk program latihan yang dapat digunakan oleh pelatih untuk atlet dalam membina ke arah olahraga prestasi. Kemudian atlet akan mendapatkan pengalaman latihan kelincahan yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan dari olahraga kabadi. Kemudian bagi peneliti dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pemilihan metode latihan yang tepat. Kemudian kerangka berpikir yang pertama, sirkuit training adalah metode latihan yang dilaksanakan dalam sebuah rangkaian aktivitas fisik yang disusun secara sistematis yang terdiri dari post station. Di mana dalam penelitian ini station intensitas rendah dan tinggi itu berbeda, yaitu intensitas tinggi menggunakan 6 station dan intensitas rendah menggunakan 4 station. Kemudian elastic band adalah alat yang berbahan karet elastis yang dapat digunakan sebagai media latihan untuk meningkatkan kemampuan fungsional tubuh. Adapun dalam penelitian ini elastic band dibagi menjadi dua, yaitu dengan beban tahanan 1,77 kg force dan 2,27 kg force. Kemudian kekuatan otot tungkai, kemampuan yang dikeluarkan otot tungkai berkontraksi pada saat menahan beban. Dalam penelitian ini, kualitas kekuatan otot tungkai itu dibagi menjadi dua, yang digunakan itulah kualitas kekuatan otot tungkai tinggi dan kualitas kekuatan otot tungkai rendah. Metode penelitian dalam penelitian ini jenisnya merupakan penelitian kuantitatif, eksperimen semu dengan desain faktorial 2x2x2. Kemudian sampel terdiri dari 40 atlet kabadi putra dari Provinsi Bali. Instrumen tes yang digunakan yaitu menggunakan leg dynamometer dan Illinois agility test. Kemudian teknik analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan uji prasyarat, normalitas, dan homogenitas, kemudian hipotesis menggunakan ANAVA, kemudian uji lanjut menggunakan 2K HSD. Berdasarkan hal tersebut, adapun perlakuan yang diberikan kepada sampel yang pertama itu adalah pro agility drill, di mana sampel melakukan gerakan dengan menggunakan elastic band di tungkai. Terdiri dari 3
kun. Kemudian yang kedua yaitu adalah L-drill, terdiri dari 3 kun yang berbentuk seperti huruf L, di mana atlet akan mengelilingi setiap kun tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada T-drill, di mana terdiri dari 4 kun, di mana atlet akan mengelilingi setiap kun tersebut dengan menggunakan elastic band. Selanjutnya yaitu 4 corner drill, di mana terdiri dari 4 kun. Setiap atlet yang melakukan gerakan ini tetap menggunakan elastic band. Kemudian X drill, di mana gerakannya menyerupai seperti huruf X. Selanjutnya butterfly drill, di mana setiap kun terdiri dari gerakan yang berbeda-beda, tapi sampel tetap menggunakan elastic band. Ya, berdasarkan perlakuan di atas, hasil kelincahan bisa dilihat pre-test dan post-test terdapat perbedaan. Adapun hasil hipotesis yang pertama, nilai P 0,07 lebih kecil daripada 0,05 dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Jadi terdapat perbedaan pengaruh antara metode sirkuit training dengan intensitas rendah dan tinggi terhadap peningkatan kelincahan. Yang kedua, nilai P 0,032 lebih kecil dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Jadi terdapat perbedaan pengaruh antara menggunakan elastic band dengan beban tahanan 1,77 kg force dan elastic band dengan beban tahanan 2,77 kg force. Yang ketiga, nilai P 0,07 lebih kecil daripada 0,5 dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Kemudian yang keempat, nilai P 0,024 lebih kecil dari 0,05 dapat disimpulkan HO ditolak dan HA diterima. Yang kelima, nilai P 0,135 lebih besar daripada 0,05 dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak. Yang keenam, nilai P 0,294 lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak. Yang ketujuh, nilai P 0,940 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak. Adapun kesimpulan, yang pertama adalah metode latihan sirkuit training intensitas tinggi dan metode latihan sirkuit intensitas rendah memiliki perbedaan pengaruh peningkatan kemampuan kelincahan. Metode latihan sirkuit training intensitas tinggi lebih baik meningkatkan kemampuan kelincahan atlet kabadi sebesar 18,26%. Yang kedua, elastic band beban tahanan 2,77 kg force dan elastic band 1,77 kg force lebih baik beban tahanan 2,77 kg force dengan peningkatan sebesar 17,84%. Yang ketiga, kekuatan otot tungkai tinggi dan kekuatan otot tungkai rendah memiliki perbedaan pengaruh, di mana kekuatan otot tungkai tinggi lebih besar pengaruhnya, yaitu sebesar 18,41%. Yang keempat, latihan dengan metode sirkuit training intensitas tinggi dan sirkuit training intensitas rendah perlu memperhatikan penggunaan media elastic band dengan beban tahanan 1,77 kg force dan 2,27 kg force untuk meningkatkan kelincahan atlet kabadi. Selanjutnya, latihan menggunakan metode latihan sirkuit training intensitas tinggi dan sirkuit training intensitas rendah tidak perlu memperhatikan kekuatan otot tungkai tinggi dan kekuatan otot tungkai rendah untuk meningkatkan kemampuan kelincahan. Penggunaan media elastic band beban tahanan 1,77 kg force dan 2,27 kg force tidak perlu memperhatikan kekuatan otot tungkai rendah atau kekuatan otot tinggi untuk meningkatkan kemampuan
kelincahan atlet kabadi. Kemudian latihan dengan menggunakan metode sirkuit training intensitas rendah dan sirkuit training intensitas tinggi tidak perlu memperhatikan penggunaan media elastic band dengan beban tahanan 1,77 kg pros atau elastic band dengan beban tahanan 2,27 kg pros serta kekuatan otot tungkai tinggi atau kekuatan otot tungkai rendah untuk meningkatkan kemampuan kelincahan dari atlet kabadi. Saran. Latihan dengan menggunakan metode sirkuit training, elastic band, dan kekuatan otot tungkai dapat dilakukan oleh cabang olahraga lainnya untuk dapat meningkatkan kelincahan. Kemudian, kepada pelatih dapat menggunakan metode latihan sirkuit training intensitas tinggi dengan menggunakan media elastic band dengan beban tahanan 2,27 kg pros dan memperhatikan tingkat kualitas kekuatan otot tungkai tinggi sebagai referensi latihan untuk meningkatkan kemampuan kelincahan. Novelty penelitian, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kebaruan dalam disertasi ini adalah metode latihan sirkuit training dengan elastic band dan kekuatan otot tungkai memberikan dampak peningkatan kelincahan untuk atlet kabadi. Adapun luaran dari penelitian ini adalah berupa buku ber-ISBN dengan judul Metode Latihan Sirkuit Training Elastic Band dan Kekuatan Otot Tungkai Terhadap Kelincahan dari Atlet Kabadi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya akan ada pertanyaan dan mungkin sanggahan para penguji. Dimulai dari penguji pertama, Profesor Dr. I. Putu Adiatmika MKes. Dipersilakan Prof, waktu maksimal 10 menit. Baik, terima kasih Prof. Agus Nuryatin sebagai Sekretaris Penguji sekaligus mewakili Bapak Rektor. Yang saya hormati tim penguji lainnya, Prof. Dr. Nasuka MKes, Profesor Dr. Sugianto KSMS, Ibu Dr. Siti Baitul Mukaromah, Bapak Dr. Taufik Hidayah, dan Prof. Dr. Sugiarto MS yang saya hormati. Selanjutnya kepada Promopendus yang terpelajar, sebelum saya menyampaikan sanggahan ataupun pertanyaan, izinkan saya menyampaikan ucapan selamat karena sudah sampai kepada tahap yang terakhir dari proses ini, yaitu ujian tahap kedua, ujian terbuka. Selamat pula kepada keluarga, kepada Kabadi yang sekarang menjadi pengurusnya, sudah menjadi hampir menyelesaikan tugas, kemudian institusi di mana Promopendus melaksanakan tugas. Promopendus yang terpelajar, sebelumnya ingin saya menyampaikan beberapa klarifikasi dulu terkait dengan apa yang sudah Promopendus sampaikan. Yang pertama, dalam latar belakang dikatakan bahwa pengamatan Promopendus terhadap pelatihan kabadi menunjukkan kurangnya kelincahan, begitu ya, kelincahan. Nah, secara akademis tentu Promopendus sudah mengkaji bagaimana kemudian Promopendus bisa mengatakan bahwa kelincahan ini sebagai faktor utama yang mempengaruhi prestasi atlet kabadi Bali. Ya, mohon dijelaskan, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa pelatihan itu dilaksanakan oleh pelatih berdasarkan pengalaman. Dan itu selalu kita hadapi di lapangan kalau bersumber dari atlet prestasi yang kemudian melatih menggunakan pengalaman sebelumnya. Coba jelaskan pandangan Promopendus, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kajian iptek olahraga itu merupakan hal penting, selain juga pengalaman yang dimiliki oleh pelatih untuk memberikan pelatihan. Saya kira itu dua dulu, nanti kalau ada waktu kita akan tambah lagi. Silakan Promopendus. Ya, terima kasih Prof. Adiatmika. Izin menjawab. Jadi berdasarkan apa yang saya lakukan ini Prof, jadi berdasarkan pengalaman saya sebagai atlet juga, kemudian
sebagai wasit juga, kemudian sebagai pelatih juga. Jadi memang berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, kemudian dari data-data yang saya kumpulkan, kemampuan dari atlet kabadi khususnya kelincahan ini memang kurang, Prof. Jadi berdasarkan data-data yang saya dapat dari Voksi Bali, Prof. Jadi peran penting IPTEK dalam menunjang prestasi olahraga sangat penting, terutama ke arah prestasi. Kenapa? Karena dengan penggunaan IPTEK yang baik, prestasi akan lebih baik. Tujuannya, selain untuk berprestasi, atlet juga dalam penggunaan IPTEK bisa dalam keadaan yang baik juga, Prof. Jadi seandainya kita tidak menggunakan IPTEK, atlet berprestasi apabila cedera pun kan percuma, Prof. Jadi penggunaan IPTEK ini selain atlet bisa berprestasi, atlet juga bisa meminimalisir terjadinya cedera. Begitu, Prof. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sekarang saya ingin mengklarifikasi hasil studi dari Promopendus. Hasil studi menunjukkan bahwa sirkuit training, elastic band, dan kekuatan otot itu berpengaruh ya, memberi makna, terbukti, meningkatkan kelincahan. Nah, Promopendus yang terpelajar, mohon jelaskan apakah itu saja faktor yang mempengaruhi kelincahan atlet kabadi. Ya, mohon jelaskan itu. Sebab dari hasil studi saudara, Promopendus juga menunjukkan ada penurunan berat badan di situ. Ya, diukur sebelum pelatihan, setelah pelatihan berat badannya menurun. Itu. Yang kedua, tolong jelaskan apakah ini ada pengaruhnya dengan pelatihan yang diberikan, berat badannya menurun, juga kelincahan menurun. Mohon dijelaskan. Ya, izin menjawab, Prof. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi berdasarkan perlakuan yang saya lakukan, yang diberikan bahwa adanya penurunan berat badan ini terjadi akibat dari program latihan yang diberikan, Prof. Jadi berat badan ini memiliki pengaruh juga, selain dari perlakuan yang diberikan, berat badan juga memiliki pengaruh terhadap kemampuan kelincahan. Jadi apabila semakin berat tubuh seseorang, maka akan lebih berat atau akan lebih sulit dia melakukan gerakan. Jadi berat badan ini sangat berpengaruh dalam perlakuan ini, Prof. Selain dari perlakuan yang diberikan, berat badan juga menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan untuk melakukan latihan kabadi ini, Prof. Baik, ya, saya lanjutkan. Karena dalam pembahasan, Saudara Promopendus menyatakan bahwa latihan sirkuit training, kemudian elastic band juga mempengaruhi perubahan tekanan darah, lipoprotein, begitu ya. Di situ ada dimunculkan dan kemudian mengatakan lemaknya juga akan berkurang. Nah, ini mohon dijelaskan kira-kira apa maksud dari kajian Promopendus. Ya, jadi penggunaan perlakuan tersebut, jadi karena program latihan yang diberikan itu terprogram, Prof, sehingga berat badan dari atlet itu berkurang, sehingga menyebabkan dari kelincahan atau tubuh seorang atlet itu akan jauh lebih ringan, Prof, daripada sebelumnya. Ini karena berpengaruh juga terhadap massa tubuhnya. Dari massa tubuh yang lebih berat dengan massa tubuh yang lebih ringan, maka atlet akan bisa lebih lincah. Karena program latihan yang diberikan ini akan sangat berpengaruh, mulai dari selnya, kemudian proteinnya, kemudian dari darah yang ada dalam tubuhnya, sehingga dengan program yang diberikan ini, berat badan itu menjadi akan lebih menurun, Prof, karena sesuai dengan program yang diberikan. Itu, Prof. Ya, baik. Mungkin ini saya tambahkan bahwa indeks massa tubuh itu kan dipengaruhi oleh berat badan dan tinggi badan juga. Di situ juga ada massa lemak ya. Jadi dengan olahraga yang diberikan ini, kemungkinan lemaknya berkurang, sementara ototnya bertambah. Ya. Sehingga secara indeks massa tubuh mungkin tidak akan ada perbedaan, tetapi secara fisiologis akan ada perubahan dari komposisi lemak tubuh menjadi komposisi otot, sehingga itu bisa mempengaruhi kekuatan ototnya begitu.
Nah, baik, masih ada waktu, saya ingin juga mengklarifikasi bahwa kalau kita melihat kelincahan ini secara komponen biomotorik, bahwa kelincahan ini kan termasuk komponen yang berhubungan dengan skill physical fitness, ya, skill physical fitness. Sementara yang berhubungan dengan kemampuan dasar, ya, health physical fitness itu kan daya tahan kardiovaskuler, daya tahan otot, kemudian indeks massa tubuh, begitu ya, kemudian kekuatan otot, kelentukan, begitu. Nah, kira-kira dalam studi ini Saudara Promopinus tidak ada membahas secara detail bagaimana pengaruh dari komponen dasar ini terhadap kelincahan pada atlet kabadi. Silakan. Ya, izin Prof. Jadi pada penelitian yang saya lakukan ini kebetulan sampel yang digunakan adalah seorang atlet, Prof. Jadi sebelumnya memang sudah terlatih, jadi kemampuan dasarnya itu mereka sudah memiliki kemampuan dasar, jadi untuk selanjutnya, untuk pengembangan ke spesifik ke kemampuan motorik khususnya seperti kelincahan ini bisa dilakukan, Prof. Jadi kenapa penelitian ini bisa dilakukan? Karena sampel yang digunakan itu menggunakan atlet. Atlet ini kan mereka sudah terlatih sebelumnya, Prof. Jadi untuk kemampuan dasarnya sendiri seperti kardiovaskuler, kemudian yang umumnya itu mereka sudah terlatih. Jadi bisa dilanjutkan untuk latihan spesifik khususnya untuk kelincahan ini, Prof. Terima kasih. Baik, artinya mohon nanti ditambahkan bahwa kalau studi ini berhasil dan sudah terbukti, kita ingin terapkan kepada atlet lain, tentu harus ada dengan syarat ya, kondisi fisiknya juga harus sudah siap ya, daya tahan kardiovaskulernya, daya tahan ototnya dan seterusnya. Sehingga dengan demikian kalau itu sudah siap sebagai prasyarat utama, baru latihan yang saudara hasilkan ini bisa diterapkan kepada atlet ataupun orang lain. Saya kira begitu tambahan dari saya untuk Saudara Promopinus. Terima kasih, saya sangat puas dengan jawaban Promopinus. Kami kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih juga, Prof. Betul. Penguji kedua, Profesor Dr. Nasuka MKes, dipersilakan. Prof. Nasuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. S. Martono MSI selaku Ketua Ujian. Yang kedua Profesor Dr. Agus Nurhatin MHum selaku Sekretaris Ujian. Dan para Dewan Penguji, Profesor Dr. I. Putu Adiatmika MKes, dan Profesor Dr. Sugianto KSMS, Ibu Dr. Siti Beatu Mukaromah SSI MSI Med, dan Bapak Dr. Taufik Hidayah MKes, serta Profesor Dr. Sugiarto MS, dan yang saya sangat membanggakan ya, ini Promopinus, Saudara Made Pangradi Utama SPDM FIS, ya. Saya ucapkan selamat untuk melaksanakan tugas tadi S3 tahap kedua ujian terbuka, dan saya ucapkan juga kepada keluarga yang mendukung ya, dan ini supporter juga ini ya, mudah-mudahan juga cepat melaksanakan ujian juga ini S3 ya nih ya. Ya. Baik, ada beberapa yang sudah dipertanyakan atau didiskusikan oleh penguji utama atau penguji 1 ya. Memang sangat menarik sekali bahwa pengaruh metode scrutining, elastic band, dan kekuatan otot tungkai terhadap pelincahan atlet kabadi. Tentunya salah satu kajian ilmu ini kalau sudah tuntas dalam melakukan penelitian, mendapatkan hasilnya akan diterapkan baik itu di klub-klub di Bali. Kemudian saya itu punya asumsi atau bayangan. Promopinus membuat penelitian, nanti akan memberikan hasil. Nah, hasil yang diharapkan dari Promopinus itu yang paling up to date, paling ideal, paling abdul itu yang bagaimana sesuai dengan teori yang diteliti ini. Coba silakan dijelaskan. Siap, izin Prof. Jadi harapan saya terhadap penelitian ini, jadi penelitian ini, hasil dari penelitian ini
saya harap dapat digunakan oleh seluruh pelatih. Tidak hanya cabang olahraga kabadi saja, Prof. Jadi karena ini menggunakan elastic band, kemudian sirkuit training dan kekuatan otot tungkai untuk meningkatkan kelincahan, program latihan ini dapat dilakukan selain dari olahraga kabadi itu sendiri, khususnya untuk meningkatkan kelincahan. Jadi kedepannya hasil penelitian ini akan disampaikan kepada seluruh pelatih-pelatih, khususnya karena terutama saya penelitian tentang olahraga kabadi, kepada pelatih-pelatih kabadi di Provinsi Bali untuk memberitahukan program latihan untuk meningkatkan kelincahan ini bisa dikembangkan dan bisa diterapkan karena sudah berdasarkan penelitian dilakukan. Itu, Prof. Oke, baik ya. Terima kasih informasinya. Yang kedua, dalam kajian rumusan masalah yang nomor 2 itu kan membahas tentang kelincahan dengan beban coba berapa itu? 1,77 kg force dan 2,27 kg. Itu maksudnya apa kira-kira itu? Ya, perbedaan pemberian program latihan ini, Prof. Jadi pada penelitian ini menggunakan 2 beban tahanan elastic band. Yang pertama itu adalah beban tahanan 1,77 kg force dan yang kedua adalah beban tahanan 2,27 kg force. Jadi pada penelitian ini menggunakan 2 beban tahanan yang berbeda. Adapun hasil penelitian ini adalah penggunaan beban tahanan 2,27 kg force itu lebih baik dalam meningkatkan kelincahan dari atlet kabadi. Karena bisa dilihat apabila bebannya lebih tinggi, maka terjadi rekrutmen otot juga lebih besar, Prof. Ketika ada rekrutmen otot lebih besar, maka sel yang ada di sel aktin myosinnya juga akan lebih besar. Itu yang menyebabkan beban tahanan 2,27 kg force ini lebih baik meningkatkan daripada 1,77 kg force. Ya, Prof. Oh, baik ya. Berikutnya, setelah Prof. Wendus tentunya sebagai atlet dan pengen mengetahui bagaimana keberadaan profil kabadi ya. Yang di Bali itu kira-kira untuk tingkat nasional itu sudah menunjukkan kelas di atas atau masih di bawah atau di setengah-tengah? Ya, kalau untuk profil, Dok, berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, dan saya juga dulunya juga atlet juga, Prof. Kalau untuk tingkat nasional, Bali itu menjadi bisa dibilang nomor satunya, Prof, untuk kabadi. Akan tetapi karena pengalaman saya di luar, di internasional, Prof, kelincahan yang ada di Provinsi Bali itu masih jauh sangat kurang, Prof. Jadi parameternya kabadi itu untuk di Indonesia itu ada di Bali. Sedangkan di Bali apabila saya melihat di internasional, kemampuan dari kelincahan dari atletnya dari negara-negara lain itu masih sangat jauh, Prof. Jadi saya melihat bahwa melakukan data-data itu saya kumpulkan, saya melihat bahwa memang kelincahan dari atlet kabadi khususnya di Provinsi Bali itu masih sangat kurang. Kenapa di Provinsi Bali menjadi acuan? Karena untuk olahraga kabadi sendiri itu menjadi trendsetternya di Indonesia di Provinsi Bali, Prof. Itu yang menyebabkan kenapa saya melakukan penelitian ini. Karena trendsetter kabadi ada di Bali, sedangkan di Bali kemampuan kelincahannya masih rendah untuk dibandingkan di internasional. Sehingga tujuannya penelitian ini adalah untuk meningkatkan kelincahan khususnya di Bali dulu, Prof. Itu, Prof. Baik ya. Jadi fokusnya adalah di fase kelincahan ya. Kelincahan. Jangan lupa nanti dibuktikan dengan bukti-bukti autentik bahwa di Bali itu khusus untuk kelincahannya itu sangat atau kurang. Harus didukung dengan pembuktian pendukung yang lengkap. Nah, sehingga nanti orang membaca itu akan mempercayai. Bilang kurang tapi pendukungnya ada. Walaupun ada tapi belum dilampirkan. Nah itu nanti tolong dilampirkan. Ya. Siap, Kemudian mitra yang sudah diajak kerjasama hubungannya dengan penelitian ini, ya otomatis pelatih atau siapapun yang terlibat di dalam penelitian ini. Coba jelaskan. Jadi yang terlibat pengguna. Jadi ketika melakukan pelatihan kemarin, Prof, jadi yang stakeholder yang diajak itu adalah
dari Foksi Provinsi Bali, yaitu Federasi Olahraga Kabadi seluruh Indonesia di Provinsi Bali khususnya, kemudian pada para pelatih-pelatih, kemudian atlet-atlet khususnya Prof di Provinsi Bali itu ikut terlibat dalam penelitian ini, gitu Prof. Oh itu ya. Berikutnya, ini sangat menarik tantangan. Pasti ada mendapatkan kebaruan atau novelty yang akan disampaikan kepada pembaca atau sebagainya atau pengguna. Apa yang diperoleh baruan atau novelty-nya? Jadi novelty dalam penelitian ini adalah sebuah bentuk metode latihan Prof, khususnya untuk olahraga kabadi sendiri, di mana saya berani menyampaikan bahwa penggunaan metode sirkuit training intensitas tinggi itu lebih baik apabila digunakan dengan elastic band dengan beban tahanan 2,77 kg force. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwa kekuatan otot tinggi akan sangat berpengaruh terhadap hasil dari kelincahan itu sendiri, Prof. Jadi novelty-nya saya adalah sebuah metode program latihan khusus untuk olahraga kabadi untuk meningkatkan kelincahan, Prof. Baik, terakhir dari saya ya. Untuk permainan kabadi sendiri ada istilahnya klaster atau kelas-kelas atau umum, atau mungkin ada yang namanya mix antara permain putra dan putri, putra-putri. Coba jelaskan. Kalau di kabadi sendiri khususnya di Indonesia itu yang nanti berlaga di PON, Prof, itu ada nomor itu menggunakan berat badan, Prof. Jadi ada 4 nomor yang akan dipertandingkan, yaitu ada 3 star, ada Super 5, 745, dan nasional kabadi. Jadi ada 4 nomor, di mana 4 nomor itu tidak ada yang mix, Prof, karena ini olahraga pergulatan, jadi akan sangat berbahaya apabila wanita dan laki-laki dicampurkan dalam olahraga permainan ini, Prof. Jadi yang menjadi patokan itu adalah berat badannya, Prof. Itu, Prof. Baik, terima kasih, sampaikan selamat dan sukses. Mudah-mudahan ilmunya bermakna bagi semua. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Nasuka. Penguji ketiga, Profesor Dr. Sugianto KSMS. Dipersilakan, Prof. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Yang saya hormati Profesor Dr. S. Murtono MSI, selaku Rektor dan Pimpinan ujian ini. Bapak Profesor Dr. Agus Nuryatin MHum, Bapak Profesor Dr. I. Putut Adiatmika MKes. Terima kasih Pak Adiatmika sudah membantu kami. Bapak Profesor Dr. Nasuka MKes, Ibu Dr. Siti Bait, Bapak Dr. Taufik Hidayah, dan Bapak Profesor Dr. Sugiharto MS. Dan utamanya pada Saudara Provendis, selamat ya, sudah sampai tahapan akhir. Semoga bisa menghasilkan yang menggembirakan. Oke. Terima kasih. Saya kepingin bertanya, tadi tayangan video itu apa atlet Bali? Atlet Bali, Prof. Atlet Bali ya? Bali, Prof. Oke, bagus ya. Saya kira ambil dari Twitter. Enggak, Prof. Atlet Bali, Prof. Oke, ini klarifikasi ya. Supaya tidak lupa. Dan nanti kalau dibaca orang itu kan kecewa. Itu masih ada ya, salah ketik itu. Misalnya tulisan moto, ya sederhana ya kelihatannya ya. Moto itu T-nya harusnya kan 2, ditulis 1 itu kan moto bumbu masak. Tuh misalnya gitu-gitu. Dan sejenisnya nanti bisa dicermati. Terus format untuk pengetikan daftar pustaka itu layaknya seperti apa? Kan Mas, ini kan apa? Sudah pernah ya, Mas Made ini membuat skripsi tesis ya. Kan sudah hafal itu ya.
matanya baru ngelirik itu aja kelihatan itu salah. Dan itu kan ada panduannya sampai sekarang. Ya itu monggo, itu masukan aja. Supaya jangan sayang nanti kalau dibaca orang ya, di perpustakaan. Oh, di mana saja. Oke. Yang selanjutnya tadi untuk Kabadi itu diutamakan yang kelincahan ya. Tapi sesuai dengan karakteristik permainan Kabadi ya. Hampir semua cabang olahraga itu mempunyai dan harus mempunyai komponen fisik yang bagus ya, dari sekian itu. Memang tiap-tiap cabang olahraga berbeda sekuennya, urutannya. Kalau Kabadi itu yang utama adalah kelincahan, yang kedua apa? Nah, begitu pula cabang yang lain. Sekarang coba diidentifikasi untuk Kabadi selain kelincahan yang utama tadi, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, dan seterusnya. Bagaimana? Siap, izin Prof. Jadi untuk identifikasi kemampuan biomotorik dari olahraga Kabadi sendiri, apabila dianalisis secara keolahragaan, karena olahraga Kabadi ini adalah olahraga yang tidak menggunakan alat, Prof. Jadi Kabadi ini menggunakan kemampuan full, kemampuan fisik. Jadi bisa dilihat tadi di video tidak menggunakan alat satupun. Ya, itu ciri ya, khas. Itu ciri khasnya, Prof. Okay. Nah, jadi untuk komponen dasar yang awal itu yang pertama adalah daya tahan, Prof. Oke. Karena daya tahan itu menjadi faktor paling penting karena olahraga ini dimainkan itu 2 kali 20 menit untuk putra dan 15 kali 2 untuk putri. Itu dimainkan dengan 2 babak. Di mana setiap babaknya itu berlangsung selama 15 menit dan 20 menit. Nah, kenapa daya tahan menjadi hal yang penting? Karena dalam olahraga Kabadi ini ketika dia melakukan serangan, Prof, itu dia bergerak selama 30 detik tidak berhenti, Prof. Ya. Jadi aerobiknya dan anaerobiknya dimainkan di sana. Jadi daya tahan kardiovaskuler, kemudian daya tahan otot menjadi hal yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kelentukan, Prof. Ya. Kenapa kelentukan menjadi hal yang paling penting? Karena pergulatan, ada pergulatan di sana, Prof. Sehingga apabila atlet Kabadi kelentukannya kurang, itu akan menimbulkan tingkat cedera yang lebih tinggi, Prof. Ya. Sehingga kenapa kelentukan menjadi hal yang penting untuk atlet Kabadi. Karena memang ada terjadi pergulatan. Tadi yang di video itu memang tidak ada pergulatan, hanya sedikit. Apabila nanti Prof melihat pertandingan yang sesungguhnya, itu ada bantingan, kemudian ada kuncian, kemudian ada tabrakan gitu, Prof. Tapi dengan teknik-teknik yang benar. Nah, dengan kelentukan yang baik, itu akan meminimalisir terjadinya cedera itu, Prof. Kemudian yang kedua, itu adalah kelincahan. Sebenarnya ini yang menjadi, saya sempat bertanya beberapa pelatih yang ada di Provinsi Bali, Prof. Mereka masih bingung antara kecepatan atau kelincahan. Sebenarnya kan beda tipis, Prof. Jadi balik lagi ke hakikatnya bahwa kenapa kelincahan menjadi penting bukan kecepatan, karena olahraga Kabadi sendiri bentuk lapangannya, Prof, itu gerakannya itu dibatasi oleh ukuran lapangan dan bentuk. Jadi gerakannya itu adalah berpindah tempat dari satu titik ke tempat yang lain itu dengan cepat tapi dengan harus mengubah arah. Itu yang membuat kenapa setelah daya tahan, kelentukan, dan kelincahan itu menjadi penting. Itu, Prof. Oke, itu ya, itu sekuennya, urutannya ya. Dan itu sesuai dengan karakteristik permainan Kabadi itu sendiri. Iya, Prof. Kalau begitu bisa disimpulkan ya, dari permainan Kabadi ini masuk anaerobik, aerobik, atau intermittent. Mana yang dominan? Ini intermittent, Prof. Ya? Intermittent, gabungan, Prof, antara anaerobik dan aerobik. Jadi karena ini bukan karena uniknya olahraga Kabadi ini, Prof. Jadi ketika dia melakukan serangan, itu selama 30 detik itu dia ada istilahnya mengucapkan kata Kabadi itu, Prof. Nah, ketika dia mengucapkan kata Kabadi itu,
dia itu hampir kurang lebih napas itu agak ditahan, Prof. Oh. Jadi kemudian untuk yang defendernya itu bernapas biasa. Jadi memang gabungan antara Oke. aerobik dan Ya. anaerobik itu sendiri, Prof. Ya itu barangkali bisa dimasukkan di kategori intermittent. Siap, Prof. Ya, gerak berarti gerak ada itu. Ya, jadi bisa. Jadi tidak anaerobik maupun tidak aerobik juga, tapi intermittent. Oke. Dari beban untuk yang band elastik itu ya, itu 1,77 dan 2,27 kg force. ya. Padahal kalau kita lihat 1,77 dan sampai dengan 2 itu kan dalam satu kategori. Dalam satu kategori. Oke, dalam kategori yang apa namanya? Kategori apa? Medium, Prof. Medium ya. Kalau dalam penelitian kelihatannya tidak ada pengaruh yang dalam satu kategori. Tapi nyatanya itu barangkali ekstrem bawah, ekstrem atas ya. 177 yang ekstrem bawah, 277 yang ekstrem atas. Ternyata yang ekstrem atas itu kan bebannya lebih berat dibandingkan yang sehingga hukum fisiologis di dalam latihan itu tetap masih berjalan. Perbedaan itu tetap ada pengaruhnya. Jadi itu tidak semata-mata bisa disamaratakan. Asal masuk kategori itu, kecuali kalau tengah-tengah ya. Kalau tengah-tengah barangkali berapa itu? 2 misalnya. 2. Nah itu barangkali itu malah tidak ada beda. Nah itu bisa dilihat ada semacam itu. Saya masih agak kecewa membaca simpulan Mas teman-teman Mas Made ya. Itu sesuai dengan rumus masalah itu kan yang 456 atau 567 itu kan mencari ada interaksi tidaknya. Bagaimana interaksinya? Ada tidaknya. Kan sebenarnya cukup itu aja, ada interaksi atau tidak. Kalau ada seperti apa, kalau tidak seperti apa. Tapi justru itu agak melencengkan di situ. Tidak perlu memperhatikan kan. Tidak boleh itu. Harusnya ya tetap diperhatikan. Walaupun itu tidak mempunyai kaitan, tidak ada interaksinya. Itu kalau dibenahi itu akan lebih bagus itu. Ya, jadi tidak mengurangi itu. Oke, yang terakhir selamat Mas Made. Siap, Prof. Semoga sukses dan saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih, Prof. Baik, penguji 4, Ibu Dr. Siti Baitul Mukaromah SSI MSI Med, dipersilakan. Bu Siti. Injih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang terhormat Profesor Dr. S. Martono MSI selaku Ketua Penguji, Profesor Dr. Agus Nuryatin M. Hum selaku Sekretaris Penguji, Profesor Dr. Iputu Adiat Maka MKes selaku anggota Penguji 1. Matur nuwun Prof hadirnya. Mas sore Bu, salam. Profesor Dr. Nasuka MKes anggota Penguji 2, Profesor Dr. Sugianto KSMS selaku anggota Penguji 3, Bapak Dr. Taufik Hidayah MKes selaku Penguji 5, dan Profesor Dr. Sugiharto MS selaku Penguji 6. Mohon izin Prof. Dan yang saya banggakan Saudara Made ya, saya biasa manggil Made, jadi mohon izin ya. Pertama selamat, Promovendus sudah sampai pada tahap belum terakhir ya, tapi masih harus dilalui. Beberapa masukan dari penguji cukup banyak ya. Masih ada hal yang saya perlu konfirmasi ulang. Yang pertama, Promovendus ini kan membuat 2 treatment ya, pada intensitas rendah dan intensitas tinggi. Itu berdasarkan dari perlakuan pemberian elastik band yang dipakai. Saya belum menemukan apakah dari 2 kelompok itu diberikan perlakuan yang sama ya. Tadi kalau di schedule kan hari Senin, Rabu, Jumat ya. Apakah keduanya mendapatkan perlakuan yang sama? Dan di situ ada 2 hari yang off, hari Sabtu dan Minggu, di mana atlet atau sampel kelompoknya tidak diberikan
apapun atau free istirahat begitu ya. Menurut Promovendus bagaimana pemberian itu, apakah sudah didasarkan dengan penelitian yang sebelumnya atau ada rancangan yang Promovendus susun untuk menentukan 2 treatment latihan tersebut? Ya, izin Ibu. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi berdasarkan kajian-kajian yang saya lakukan, bahwa penelitian ini berdasarkan terutama itu penelitian yang dilakukan oleh Ghazali, di mana pemberian elastic band itu dia meningkatkan kelincahan. Akan tetapi dalam penelitian Ghazali tersebut itu tidak dijelaskan secara spesifik apa yang digunakan, terutama dalam pembebanannya. Karena dalam penelitian Ghazali itu hanya dijelaskan penggunaan media elastic band itu dapat meningkatkan kemampuan kekuatan untuk kelincahan. Oke, terima kasih. Kemudian terkait dengan sampel yang dipakai. Kalau di dalam kabadi itu kan ada dua atlet kategori, rider atau defender. Ya. Pembagian kelompok yang dijadikan atau diberikan treatment ini dibedakan atau tidak antara rider dengan defender? Tentunya di dalam pelaksanaan di lapangan kalau sudah bertanding kan terkait dengan penggunaan energi dan lain pasti berbeda. Apakah saudara sudah membedakan 2 latihan ini atau general sama perlakuannya? Kalau perlakuannya general, Ibu. Karena jadi olahraga kabadi ini adalah olahraga yang dimainkan oleh 2 tim. Jadi 2 tim ini akan melakukan serangan secara bergantian. Nah, ketika serangan itu dilakukan secara bergantian, khususnya untuk olahraga kabadi ini, tidak hanya raider dan defender, Bu. Jadi pembagian defender dan raider ini hanya ketika mereka melakukan serangan dan tidak. Jadi memang dalam khususnya kabadi national style, Bu, untuk 7 orang, jadi tidak ada perlakuan khusus untuk apakah mereka khusus raider dan khusus defender. Memang ada, itu memang taktik pelatih. Tetapi secara umum mereka yang defender pun mereka harus melakukan serangan. Jadi bisa dikategorikan bahwa yang defender pun itu melakukan serangan juga, Ibu. Jadi tidak harus ketika mereka sebagai defender mereka tidak boleh melakukan serangan. Karena dalam olahraga kabadi ini ketika mereka tersentuh mereka akan keluar di pinggir lapangan. Nah, otomatis ketika yang keluar dari lapangan itu adalah raider andalannya buat mereka, mau tidak mau, yang defender ini mereka akan menggantikan posisinya. Jadi bisa dibilang bahwa posisi defender dan raider itu sama-sama, mereka harus sama-sama memiliki teknik sebagai defender maupun sebagai raider, Ibu. Oke, berarti pembagian kelompoknya sudah dipertimbangkan bahwa mereka itu mempunyai kapasitas kemampuan yang sama. Ya. Dan menarik tadi saudara tuh menceritakan bahwa ada pertandingan berdasarkan berat badan. Ya. Tadi kan sudah disinggung juga bahwa latihan ini bisa menurunkan berat badan secara tidak langsung ya. Di data yang sudah saudara tampilkan, disajikan di dalam naskah, saya belum melihat bagaimana komposisi atau profil indeks massa tubuhnya ya, karena butuh perhitungan. Bisa jadi BMI-nya dia tidak mengalami perubahan, tetapi dari berat badan itu kan menjadi data bahwa latihan yang saudara berikan itu kan bisa menurunkan berat badan. Nah, terkait dengan aplikasi di lapangan, apakah latihan yang saudara susun ini sudah dipublikasikan? Sudah dipublikasikan, Bu. Dalam bentuk? Buku, Bu. Buku, itu yang pertama. Terus tadi di luaran kan ada buku cetak ya? Siap. Ada nggak video profil terkait dengan program latihannya itu? Video yang tadi saya tampilkan itu, Bu. Oke, kalau bisa nanti dibentuk dalam dikemas yang bagus, kemudian boleh di-share di YouTube supaya teman-teman yang memang tadi kan kalau di Denpasar itu di Bali kabadinya kan number 1 se-Indonesia gitu ya, supaya daerah-daerah lain bisa belajar bersama bahwa temuan dari saudara ini benar-benar bisa diaplikasikan, tidak hanya untuk orang Bali saja gitu ya. Jadi kalau yang dari Papua, dari mana tuh bisa
melihat, karena dengan kecanggihan teknologi itu kan sekarang open ya, semua dibuka, diakses gitu. Jadi sanggup ya membuat short media, dibikin profil yang bagus, dan juga dibuat buku panduannya. Nanti bisa diajukan ke HKI ya, menjadi nilai tambah saudara. Kemudian tadi statementnya bahwa latihan yang saudara berikan itu kan saya belum menemukan frekuensinya tuh berapa kali, meskipun sudah ada di dalam lampiran itu terkait dengan peningkatan beban latihan dari mulai 70, 80 sampai 90 ya. Berarti kalau 90 itu sudah ambang threshold anaerobiknya sudah hampir tercapai begitu ya. Bagaimana saudara mengontrol supaya dia tidak sampai over exercise sampai misal sampai sangat kecapean begitu ya. Itu monitoringnya bagaimana? Jadi monitoring yang saya lakukan itu adalah ketika mereka selesai melakukan rangkaian itu, saya melakukan pengecekan denyut nadi, Bu. Karena denyut nadi itu menjadi, bisa dibilang tidak bisa dibohongi. Jadi ketika denyut nadi seorang sampel atau sampel dalam penelitian itu sudah melebihi ambang batas atau kemampuan maksimalnya, jadi akan diistirahatkan. Jadi sudah ada tim yang mendampingi yang akan mengontrol dari tingkat denyut nadi maksimalnya itu, sehingga harapannya tidak ada yang sampai overtraining, sehingga apabila overtraining nanti tujuan dari penelitiannya malah tidak akan tercapai. Oke, terakhir ya. Tadi sudah ada tim sendiri. Pada saat saudara mengambil data penelitian ini, apakah saudara juga memonitor tidak berapa lama recovery yang diperlukan? Sehingga kalau di simpulan tadi latihan B itu lebih bagus untuk meningkatkan agility. Kalau saudara mengukur berapa pulih asal recovery dari treatment tersebut, itu kan ada rekomendasi lagi yang bisa disampaikan. Ada datanya nggak yang, karena atlet kan ini, berapa lama mereka sampai kepada pulih asalnya? Ya, jadi teori yang saya gunakan itu menggunakan teorinya Bompa, Ibu. Jadi untuk waktu istirahatnya itu saya menggunakan untuk program latihan untuk peningkatan kelincahan itu adalah 30 sampai 45 detik, Ibu, untuk setiap rangkaian tesnya itu. Jadi saya tidak berani menggunakan di luar itu karena sesuai dengan teori yang ada, jadi saya menggunakan 30 sampai 45 detik itu untuk waktu rest. Oke, artinya kan Anda merekam itu ya, supaya begini, teori itu kan dibuat, kita buktikan. Kalau memang real di lapangan itu ternyata hasilnya beda, kita boleh memberikan tambahan bahwa itu sebagai sebuah temuan teori yang baru. Begitu ya. Siap, Ibu. Ya, terima kasih Pak Adi atas jawabannya, cukup bagus. Terima kasih, Bu. Mohon izin saya kembalikan kepada Sekretaris Penguji Profesor Dr. Agus Nuryatin M. Hum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Iti. Penguji berikut Dr. Taufik Hidayah, MKes, dipersilakan. Belum nampak katanya. Alhamdulillah. Suaranya belum betul. Ya. Tes, apakah sudah muncul? Sudah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Profesor Dr. I Putu Adiatmika MKes, Prof. Agus Nuryatin, Prof. Nasuka, Prof. Sugianto, Ibu Dr. Siti Baitul, dan Prof. Sugiarto. Pertama tentunya, dan yang terkhusus Saudara Made, Promopendus. Pertama tentunya saya mohon maaf karena seiring dengan kegiatan menjelang Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional di Padang, ada kegiatan saya di luar dan sekali lagi saya mohon maaf karena tidak bisa bergabung secara luring. Namun dari apa yang tadi saya dengar, saya ikuti, nampaknya sudah banyak masukan terhadap Promopendus demi sempurnanya disertasi pada ujian kali ini. Baik, tentunya saya selaku kopromotor bersama Prof.
Sugiarto Promotor dan Ibu Baitul mengucapkan terima kasih kepada Prof. Putu, Prof. Nasuka, Prof. Sugianto yang telah memberikan masukan kepada Saudara Promopedus, dan tentunya masukan-masukan tadi sangat-sangat bermanfaat agar disertasi Saudara Promopedus bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh pengguna. Baik, saya akan mengkonfirmasi ulang lagi apa-apa yang perlu Saudara Promopedus jelaskan. Saya tadi menyimak menarik sekali tentang kajian tentang kelincahan. Saya ingin mengkonfirmasi kepada Saudara, tes kelincahan yang Saudara lakukan menggunakan tes apa ya? Tes Illinois? Illinois Agility Test, Pak. Oke. Illinois Agility Test. Kemudian treatmentnya untuk membangun kelincahan itu pakai resistance band itu ya? Iya, pakai elastic band dan circuit training, Bapak. Oke. Saya ingin mendapat penjelasan dari Saudara bahwa kedua jenis latihan itu kan artinya dilakukan di luar permainan kabadi ya. Bagaimana Saudara mentransisikan atau mentransformasikan hasil latihan-latihan itu sehingga bisa diyakinkan, bukan secara statistik ya, tetapi secara teoritis, bahwa latihan-latihan sirkuit training dan elastic band itu, resistant band itu bisa membangun kelincahan. Ya, tentunya pertanyaan saya akan dilanjutkan dengan penjelasan saya bahwa apakah setelah dilakukannya treatment, kemudian Anda juga melakukan latihan kabadi pada umumnya, di mana latihan-latihan itu tentunya diarahkan pada pembentukan kelincahan. Silakan dijelaskan. Ya, izin Bapak, terima kasih. Jadi memang betul Bapak bahwa program latihan yang dilakukan, saya mengutip dari bukunya Prof. Nala, yaitu isomorphis training. Jadi isomorphis training itu adalah latihan dengan keadaan yang sebenarnya Bapak. Jadi ketika program latihan pada penelitian yang saya lakukan ini, itu menggunakan konsep sesuai dengan gerakan dari kabadi itu sendiri Bapak. Jadi sesuai dengan pola gerakannya, kemudian dari bentuk ukuran lapangannya, sehingga program latihan yang diberikan akan sangat efektif apabila akan diberikan khususnya untuk atlet kabadi. Karena bisa dilihat dari sirkuit trainingnya sendiri Bapak, bahwa bentuk dari gerakannya itu sesuai dengan bentuk gerakan dari tadi gerakan kabadi itu sendiri. Itu Bapak. Baik, terus menginjak ke tes Illinois itu. Apakah selama ini belum ditemukan tes khusus untuk ya artinya Anda menciptakan sendiri atau mencari bagaimana tes kelincahan secara khusus untuk gerakan-gerakan kabadi? Jadi belum ada. Izin Bapak, kalau untuk gerakan kelincahan sendiri untuk khusus kabadi belum ada Bapak. Akan tetapi saya berdasarkan kajian-kajian itu, saya melihat bahwa Illinois Agility Test ini merupakan tes kelincahan yang paling mirip dengan gerakan kabadi itu sendiri Bapak. Jadi mengapa saya menggunakan Illinois Agility Test? Karena memang sesuai dengan gerakannya Pak. Sesuai dengan gerakan kabadinya itu sendiri. Itu Bapak. Oke, artinya kan ini menjadi semacam rekomendasi juga pada peneliti-peneliti berikutnya bahwa terbuka peluang bahwa ketika kita meneliti sebuah cabang olahraga perlu difikirkan tentang kekhasan dari tes-tes yang dilakukan, apakah sesuai dengan tes cabang olahraga tersebut, sesuai dengan peruntukannya. Ya, jadi ini menjadi peluang yang bisa Saudara cantumkan di saran atau rekomendasi hasil dari penelitian ini. Siap. Oke, terakhir tentunya saya seperti pada ujian terdahulu bahwa hasil dari disertasi ini tentunya diharapkan bisa memberikan sumbangan kajian keilmuan maupun kajian latihan di lapangan terhadap atlet-atlet kabadi. Sekiranya hadir di sini adalah para pelatih, para atlet, coba
Anda sampaikan dengan bahasa sederhana saja yang mudah dipahami oleh teman-teman pelatih dan atlet. Apa temuan penelitian Anda? Apa yang harus dilakukan oleh para pelatih dan atlet akibat dari temuan penelitian Anda? Silakan. Ya, izin Bapak, terima kasih. Jadi izin menyampaikan kepada pelatih-pelatih khususnya untuk meningkatkan kelincahan. Jadi dari temuan dari hasil penelitian yang saya lakukan, apabila teman-teman pelatih ingin meningkatkan kelincahan, itu dapat menggunakan metode circuit training, khususnya intensitas tinggi. Sehingga proses terjadi adaptasi fisiologisnya akan lebih besar. Kemudian dengan memperhatikan elastic band, berdasarkan penelitian yang saya lakukan ini, penggunaan elastic band dengan beban tahanan 2,27 kg force ini akan lebih meningkatkan daripada dengan menggunakan beban tahanan 1,77 kg force. Dan yang terakhir Bapak, kemudian para pelatih juga harus memperhatikan tingkat kualitas kekuatan otot. Jadi dalam penelitian ini, kualitas kekuatan otot yang digunakan adalah kualitas kekuatan otot tungkai tinggi. Jadi dalam pelaksanaan untuk meningkatkan kelincahan, kualitas kekuatan otot itu menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan. Kenapa? Dengan kualitas kekuatan otot yang tinggi, atlet tidak akan mudah mengalami kelelahan. Dengan tidak mudah mengalami kelelahan, maka program latihan yang diberikan dapat dilakukan dengan selesai atau tidak berhenti di tengah jalan. Sehingga kualitas kekuatan otot tungkai itu juga menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kelincahan, Bapak. Oh baik ya, jadi baik sekali. Jadi itulah kekuatan dari penelitian ini. Anda mampu untuk mengubah, mentransformasikan bahasa-bahasa statistik penelitian menjadi bahasa-bahasa yang aplikatif, yang bisa dilakukan oleh para atlet maupun pelatih di lapangan. Jadi saya sangat berharap bahwa apa yang tadi Anda sampaikan, menarasikan bahasa-bahasa statistik, bahasa hubungan, pengaruh, interaksi, dan sebagainya yang mampu saudara ubah menjadi bahasa aplikasi, itu menjadi kekuatan juga agar para pelatih, para atlet bisa memahami secara sederhana apa yang perlu dilakukan. Nah, saran saya tentunya, kalaupun memang sudah dilakukan, bahwa perlu ada satu produk buku yang memandu para atlet, para pelatih, katakanlah sebagai protokol latihan kelincahan khusus kabadi dari hasil temuan penelitian Anda. Saya kira ini sangat menarik sekali dan merupakan sumbangan yang sangat-sangat berharga bagi dunia keolahragaan, terutama dunia keolahragaan kabadi, khususnya di dalam meningkatkan latihan fisik. Tidak menutup kemungkinan latihan ini juga bisa diadopsi untuk cabang-cabang olahraga lain yang mirip, tingkat kemiripannya dengan kabadi. Tentunya ini juga perlu saudara sampaikan juga sebagai sebuah keberanian untuk mendeklar bahwa produk penelitian saudara bisa bermanfaat bagi para pelatih. Saya kira itu. Selamat saudara Promovendus, Bang Made. Mudah-mudahan hasil yang saudara raih pada sore hari ini bisa memberikan kebermanfaat bagi dunia keolahragaan, khususnya hasanah keilmuan keolahragaan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penguji terakhir, Profesor Sugiharto. Dipersilakan, Prof. Waktu maksimal 10 menit. Terima kasih, Prof. Agus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan dan intinya senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita bisa bertemu untuk dalam rangka untuk menguji saudara Promovendus. Yang kedua, saya ucapkan selamat kepada Promovendus yang telah memasuki babak final ini untuk ujian terbuka. Saya nanti setelah ujian ini masih banyak, artinya
tidak langsung selesai, dan mohon nanti koreksian diperhatikan karena menurut saya masih cukup ya. Jadi saya juga terima kasih kepada para tim penguji yang telah memberikan masukan untuk kesempurnaan disertasi ini. Yang pertama untuk pertanyaan saya, ya, jadi saudara sudah memberikan semuanya. Mohon untuk nanti setelah selesai ini saudara bisa memberikan wacana kepada para atlet dan pelatih, ya. Jadi tidak hanya sekedar ini untuk saudara pribadi, tapi bagaimana hasil ini saudara kontribusikan kepada Kabadi, apalagi saat ini kita nanti dalam PON yang akan datang, Kabadi sudah masuk di dalam PON ini, sehingga hasil-hasil ini bagaimana sebetulnya latihan untuk Kabadi itu. Jadi hasil ini bisa langsung saudara posting atau apa di grup Kabadi Nasional hasil ini, mohon untuk latihan seperti itu dilakukan untuk pelincahan. Walaupun utamanya di dalam olahraga kabadi adalah daya tahan, ya, daya tahan dan kelentukan. Kelincahan itu hanya untuk proses penyerangan saja itu ya. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, bahwa saudara juga harus bisa mensosialisasikan hasil ini baik ke KONI khususnya Bali maupun di nasional, karena saudara juga sebagai pengurus Kabadi Nasional. Iya, Mas. Sebagai apa? Kabid Wasjuri, Prof. Nah, ya, jadi saudara harus bisa betul-betul mensosialisasikan bagaimana untuk saudara dikenal, ya. Bila mana perlu saudara bisa memberikan coaching klinik kepada provinsi-provinsi yang kemarin mengikuti eksebisi di PON Papua. Ya, karena apa? Karena perlu wawasan khususnya daerah-daerah yang kurang, contohnya Jawa Timur padahal tapi kemarin belum itu mengirimkan hanya berapa 2 orang, tapi dia tambah dengan 1 orang itu jangan sampai terjadi lagi. Ya, jadi hasil itu sekali lagi mohon disosialisasikan dan perkenalkan laporkan saudara ke KONI. Ya. Itu mohon untuk saudara saya memberikan penjelasan ini, nanti saudara koreksi lagi hasil ini semua ya. Jadi saya mohon untuk dicermati apa-apa yang tadi menjadi masukan saudara. Saya kira itu Prof. Agus selaku promotor, saya kira sudah banyak sekali pertanyaan yang bisa menunjang ini semuanya. Sehingga Prof. Indus bisa menyelesaikan dengan baik hasil dari ujian terbuka ini. Waktu saya kembalikan kepada Prof. Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan demikian maka pertanyaan dan sanggahan penguji ujian promosi doktor selesai. Ketua penguji menunda ujian untuk memberikan waktu kepada para penguji melaksanakan rapat yudisium. Untuk memberikan waktu kepada tim penguji dalam menentukan hasil ujian, dengan ini ujian promosi doktor atas nama saudara Made Bang Redi Utama SPD MPIS dinyatakan ditunda. Rapat yudisium dipimpin oleh Ketua Penguji.
Ujian promosi doktor pendidikan dilanjutkan kembali. Ketua penguji membuka kembali ujian promosi doktor pendidikan. Ujian promosi doktor pendidikan atas nama Saudara Made Bang Redi Utama SPDM PIS dinyatakan dibuka kembali. Berikut saya bacakan berita acara ujian disertasi tahap 2. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 bulan November tahun 2022, di Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang, UNES, telah diselenggarakan ujian disertasi tahap 2 atas nama Made Bang Redi Utama SPDM PIS pada program studi pendidikan olahraga S3 Pasca Sarjana UNES dengan disertasi yang berjudul Pengaruh Metode Sirkuit Training, Elastic Band, dan Kekuatan Otot Tungkal terhadap kelincahan atlet abadi. Setelah dilaksanakan ujian dan dilaksanakan rapat penguji, keputusan tim penguji menyatakan bahwa Made Bang Redi Utama SPDM PIS dinyatakan lulus sebagai doktor pendidikan. Dr. Made Bang Redi Utama adalah doktor ke-762 lulusan UNES atau doktor ke-126 lulusan Prodi Pendidikan Olahraga S3 Pasca Sarjana UNES dengan masa studi 3 tahun 2 bulan. Karya ilmiah disertasi diberi penghargaan dengan nilai A, sehingga IPK menjadi 3,96. Hasil akhir ujian promosi doktor pendidikan dengan predikat kelulusan dengan pujian atau cum laude. Atas nama Ketua Penguji, Sekretaris, Profesor Dr. Agus Nurhadin MHum. Pembacaan selesai. Ketua penguji mempersilahkan promotor untuk menyampaikan kesan dan pesan. Promotor dipersilakan menyampaikan kesan dan pesan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Pertama, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Redi, ya, karena saya panggilnya Pak Redi, ya, tidak Wendy Ahmed, ya, tadi Bang Redi, atas prestasi yang saudara raih pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan ini bukan berarti berakhir saudara belajar, tapi ini justru awal dari saudara untuk mengembangkan ilmu dan karir yang lebih maju lagi. Pada kesempatan ini juga saya sampaikan yang terhormat Bapak Iwayan Budiarta dan Ibu Niwayan Rusmitini SPD selaku orang tua dari Bang Redi. Yang kedua juga Bapak Dr. Andes Marioto Subekti M4 AIFO, Executive Member International Kabaddi Federation, dan Wakil Ketua KONI Provinsi Bali. Terima kasih Pak Marioto. Juga ke Bapak Ida Bagus Gede Gana Karang, SE, Pengurus KONI Provinsi Bali, dan Ketua Umum Voksi Kota Denpasar. Yang keempat, Insinyur Madi Sekawan Adika STMT, Pengurus Voksi Provinsi Bali, juga Ketua Umum Voksi Kabupaten Buleleng. 5. Ikadek Sudarna Haryawan STMH, Pengurus Voksi Provinsi Bali, Ketua Harian Voksi Kabupaten Badung.
Dan yang ke-6 adalah Bapak Subur Kartsono. Dan yang 7 Bapak I Dewa Alip Kama Yoga SPT, FPT, MFIS, dosen fisioterapi Universitas Udayana, dan 8 pelatih olahraga kabadi di Provinsi Bali. Tidak lupa juga para atletnya. Sekali lagi terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada Dr. Made Reddy, ya, Made Bang Reddy Utama. Mudah-mudahan menjadi berkah. Selanjutnya juga saya sampaikan mohon untuk diketahui dari pengurus kabadi baik nasional maupun setelah dari pengurusnya ada dokter baru sehingga bisa dimanfaatkan untuk pelatihan. Dan mudah-mudahan dari atlet kabadi yang lainnya ini supaya segera kuliah lagi yang ada yang sudah S1, S2 untuk menyelesaikan semuanya. UNES Semarang siap untuk menerima. Saya sampaikan pada teman-teman, dengan sungguh-sungguh kita bisa menyelesaikan dengan predikat cum laude. Berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Taufik Hidayah, MKes, selaku kopromotor, dan Ibu Siti Baitul Mukarramah yang telah dengan sabar dan tekun memberikan bimbingan pada meetingnya, dan saya juga mohon maaf ya dari atas nama tim pembimbing kalau selama dalam proses bimbingan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan sekali lagi Saudara Prof. Pendus, jangan puas sampai di sini, tingkatkan terus prestasi saudara. Saya kira itu saja, dan yang terakhir sekali adalah terima kasih kepada tim penguji yang dengan ikhlas bisa hadir baik secara luring maupun daring yang telah memberikan kontribusinya di dalam penyempurnaan disertasi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ujian promosi Doktor Pendidikan atas nama Dr. Made Bang Reddy Utama ditutup oleh Ketua Penguji. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan dengan seizin Bapak Ibu serta hadirin sekalian, ujian promosi Doktor Pendidikan atas nama Dr. Made Bang Reddy Utama secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Upacara selesai, dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat. Ucapan selamat diawali dari Ketua Penguji. Baik, kita sama Ketua Penguji dan sebagai Sekretaris Penguji, saya mengucapkan selamat pada Dr. Made Bang Reddy Utama. Saat ini saudara sudah secara resmi meraih gelar akademik tertinggi sebagai doktor bidang pendidikan. Selamat juga pada keluarga. Sudah punya istri ya? Siap belum, Prof? Oh. Baik, kalau begitu selamat pada Pak Iwayan Budiarta ya. Pak, ini putra Bapak udah lulus ini, Pak. Segera sembuh ya, sakitnya. Iya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ini bapaknya lagi sakit. Ya, segera sembuh ya, Pak ya. Ini. Terima kasih, Profesor. Mudah-mudahan berguna ilmunya. Ya, dan ini Bapak Ibu mesti bangga ini anaknya dokter. Ya. Cuma kewajiban berikutnya carikan istri segera ya Pak Ibu. Siap, Prof. Siap. Baik, selamat juga pada instansi, institusi tempat Dr. Made bekerja, dan mudah-mudahan ini memberi manfaat buat
saudara ya untuk dan juga saudara bisa memanfaatkan ilmu saudara ini untuk kebaikan sebanyak-banyak pihak, terutama pihak-pihak yang berkaitan dengan olahraga abadi ini. Ya, selamat, sukses. Pekerjaan berikutnya beristri karena kewajiban dan tidak ada saudara kan tidak penganut tidak beristri toh? Tidak ya? Ya. Beristri, yakinlah bahwa dengan beristri nanti pengabdian saudara akan lebih lengkap lagi. Ya, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Dan dipersilahkan kepada Profesor Dr. Iputu Adiatmika MKes untuk memberikan ucapan selamat. Baik, terima kasih. Sekali lagi Bang Redi, selamat ya Bang Redi. Siap, terima kasih Prof. Di depannya sekarang sudah boleh resmi menggunakan nama doktor, ya dokter pendidikan, doktor. Karena kebetulan Bang Redi itu alumni fisiologi olahraga di Udayana, berarti alumni kami sudah nambah jadi doktor 1 ya. Selamat beserta seluruh keluarga, Bapak sebagai Arte, semoga segera sembuh ya dengan seluruh keluarga di Palembang ya Pak ya. Lampung, Prof. Di Lampung. Oke, baik, semoga sehat, sukses untuk seluruh keluarga. Terima kasih, Prof. Dan dipersilahkan kepada Profesor Dr. Nasuka MKes untuk memberikan ucapan selamat. Ya, terima kasih. Khusus ini saya ucapkan selamat dan sukses untuk Mas Bang Redi. Siap, Prof. Telah meraih gelar sebagai ilmuwan tinggi, doktor. Ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, masyarakat yang menggunakan. Dan saya pesan tidak mudah puas, masih jauh jangkauan ilmu yang akan diberikan dan manfaatnya. Ya. Semakin tinggi ilmunya, semakin berisi seperti pepatah kayak ini, padi. Ya. Semakin tinggi, semakin menduk, semakin berisi, menduk. Dan harapan saya selaku penguji, ya, mudah-mudahan orang tua cepat sembuh. Siap, karena janji yang mau mendampingi, tapi Tuhan menghendaki untuk yang lain. Itu adalah yang terbaik. Sekali lagi saya ucapkan selamat, sukses, dan bermanfaat ilmu bagi segalanya. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Dan kami silahkan kepada Profesor Dr. Sugianto KSMS untuk memberikan ucapan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi saya ucapkan selamat pada Dr. Madi. Siap, Prof. Dan saya sebagai Korprodi juga bangga atas prestasi saudara yang menginspirasi teman-teman. Ya. Dalam satu kelas, satu rombel berapa yang sudah selesai? 3, Prof. 3 ya, yang itu nanti bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman yang lain. Siap, Prof. Tentunya ilmu yang Mas Dr. Madi peroleh ini semoga bisa bermanfaat ya, dan ilmu yang amaliyah ya, bisa bermanfaat untuk orang banyak. Siap. Untuk sekali lagi selamat dan saya sampaikan semoga Bapak yang sakit segera pulih sembuh kembali. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Disilakan kepada Ibu Dr. Siti Baitul Mukaromah SSI MSI MED untuk memberikan ucapan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seneng ya lihat hari ini Made sudah feel free, senyumnya enak banget gitu ya. Saya selamat Dr. Made Bang Redi Utama SPD MFIS. MFIS itu fisioterapi atau fisiologi? Fisiologi, Ibu. Oh, fisiologi, iya. Sekali lagi terima kasih dan selamat Bapak Wayan Budiarta beserta Ibu. Saya pribadi selaku pembimbing mohon maaf kalau selama bimbingan ini banyak ceriwisnya, banyak galaknya ya Made. Tapi memang
kami punya tujuan supaya cepat lulus gitu ya. Karena memang di awal ketemu kontraknya mau cepat atau mau lambat gitu ya. Sehingga saya bilang besok dikirim lewat waktu itu masih COVID ya. Masih COVID. Jadi dipaketin enggak apa-apa. Pokoknya setelah kirim balik dan penuh dengan coretan. Saya mohon maaf ya. Jadi boros itu ngeprint terus itu. Tapi sekali lagi selamat Dr. Made, semoga tambah berkarya kembali dan aplikasikan ilmunya sedikit demi sedikit, nanti kan jadi banyak ya. Mungkin baru Denpasar nih yang tahu tentang latihan elastic band yang kamu kembangkan, tanpa menutup kemungkinan yang disampaikan tadi Prof. Sugiharto ya, bisa memberikan short course ke masing-masing daerah, minimal dimulai dari Fokpi dulu ya, dari Kabadi. Kemudian yang terakhir, semoga segera didekatkan jodohnya ya. Terima kasih. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Dan dipersilakan kepada Dr. Taufik Hidayah MKes untuk memberikan ucapan selamat. Terima kasih. Suara saya masih terdengar ya, Bang Made. Siap, masih. Masih. Baik, saya ingin mengeja dulu latihan. Dr. Made, Bang Redi Jaya, Redi Utama. Selamat ya. Hari ini saudara sudah masuk Bapak akhir dan sudah menyelesaikan dengan baik. Selamat pada saudara. Salam untuk keluarga. Semoga ilmu yang saudara dapatkan di UNES bisa bermanfaat bagi dunia keolahragaan khususnya di Bali. Oke, selamat. Sukses selalu untuk Anda, salam untuk keluarga. Terima kasih. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Dan dipersilakan kembali kepada Profesor Dr. Sugiharto MS untuk memberikan ucapan selamat. Ya, terima kasih Mbak. Sekali lagi saya ucapkan selamat Bang Made, Bang Redi Utama, dokter yang telah sudah capai, dan mudah-mudahan ini menginspirasi. Lihat di sini ya. Waduh, countingnya belum lulus, tapi menyaksikan, ya, nah, itu ya, countingnya ini ya, tapi tidak apa-apa karena memang ada hubungannya dengan dinasnya ya, karena kebetulan untuk biar bisa nanti diakui dokternya sehingga nunggu, ya, jadi sekali jangan patah semangat. Pak Mas Counting ya, jadi tetap maju dan semuanya yang lain-lainnya juga siap untuk maju. Sekali lagi mudah-mudahan Ibu Bapak segera diberi kesembuhan. Siap, terima kasih. Bisa kumpul lagi. Ini setelah ini mungkin tidak kembali ke Bali dulu, tapi langsung kembali ke Lampung ya, biar Bapak lebih semangat lagi untuk bisa sembuh, Ibu. Jangan sabar ya Bu ya. Baik, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami silahkan kepada Bapak Ibu tamu undangan untuk memberikan ucapan selamat. Monggo dipersilahkan izin. Dari keluarga. Selamat anakku. Semoga kamu menjadi anak yang berguna. Ilmu yang didapatkan dari UNES bisa berguna bagi nusa dan bangsa, agama dan orang tuamu. Jangan sombong. Walaupun kamu dokter, tapi anggap seperti padi, makin tua, makin menunduk. Semoga kedepannya kamu menjadi orang sukses. Terima kasih
kepada pembimbing semua, terutama kepada Bu Siti tadi bilang marah-marah, nggak masalah Bu, biar anak saya cepat beres, biar cepat sukses dan cepat mendapatkan judul. Terima kasih. Selamat sore. Selamat. Selamat Bapak. Selamat. Dipersilakan kembali, monggo Bapak Ibu tamu undangan yang akan memberikan ucapan selamat. Sepertinya mic-nya belum terbuka, Bapak. Headsetnya dicabut saja, Pak. Kelihatannya ada masalah dengan headset. Mohon izin untuk headsetnya dilepas saja, Bapak. Nampaknya ada kendala mikrofon dari Bapak Kamayuka. Mungkin yang lainnya silakan. Ya, sudah terdengar, Bapak. Baik, Bapak dan Ibu, ada yang akan memberikan ucapan selamat? Bisa open mic, Bapak dan Ibu. Baik, izin. Selamat siang. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin menyampaikan ucapan selamat pada Dr. Made Bangdadi Utama, SPD MPIS, yang pada hari ini telah menyelesaikan studinya, dan mudah-mudahan apa yang menjadi capaiannya bisa segera ditularkan, diaplikasikan kepada khususnya cabang olahraga kabadi, bahkan bisa bermanfaat untuk cabang yang lainnya. Seperti diketahui bahwa Bang Redi ini memang sangat expert di mengembangkan di kabadi. Beliau juga sebagai salah satu wasit juri yang tentunya regulasi dan peraturan kabadi sangat dipahami, dan apa yang didapat hasil penelitian ini bisa diaplikasikan untuk cabang olahraga kabadi maupun yang lainnya. Dan kepada orang tua Bang Redi, mudah-mudahan cepat sembuh, dan para pembimbing terima kasih bimbingan terhadap Bang Redi. Terima kasih. Amin. Selamat Bang. Terima kasih Bapak. Dan apabila sudah tidak ada, Bapak Ibu izin, mohon izin kami akan menutup ruang ujian virtual. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Coba dari besok itu juga masih nguji S3. Sebentar mungkin Mas. Atau nanti kalau saya nanti ada waktu ya saya sampaikan.
Mohon izin Bapak Ibu, kami akan menutup sesi Zoom.